Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan materi kalkulus dengan judul jumlah Riemann. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mardiana. Nama saya Kristio, NIM 03201045. Nama saya Dewa Ihwan Suharisma dengan NIM 03201025. Ini saya akan menyampaikan outline dari materi Riemann kali ini. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada definisi, yang ketiga ada jenis, yang keempat ada metode, dan yang kelima ada contoh soal. Next. Pengertian. Apa itu jumlah Riemann? Dalam matematika, jumlah Riemann adalah salah satu jenis aproksimasi atau hampiran integral menggunakan metode penjumlahan terbatas. Nama metode ini berasal dari seorang ahli matematika Jerman di abad ke-19 bernama Bernhard Riemann. Salah satu aplikasi jumlah Riemann yang sangat umum digunakan dalam penghampiran luas daerah suatu fungsi atau garis pada grafik, panjang kurva, dan perkiraan lainnya. Jumlah Riemann dihitung dengan mempartisi atau membagi daerah yang ingin dihitung menjadi beberapa keping dengan bentuk tertentu. Contohnya persegi panjang, trapesium, parabola, dan kubik. Luas dari semua kepingan tersebut kemudian dihitung dan dijumlahkan. Metode ini dapat digunakan untuk menentukan aproksimasi numerik integral tentu. Bahkan ketika teorema dasar kalkulus membuatnya tidak mudah untuk menemukan solusi bentuk tertutup. Karena kepingan-kepingan kecil tersebut tidak selalu tetap menutupi semua daerah yang diukur, luas daerah yang dihitung menggunakan jumlah Riemann akan berbeda dari luas sebenarnya. Kesalahan ini dapat diminimalisasi dengan membagi wilayah menjadi kepingan yang lebih kecil dalam luas jumlah yang lebih banyak. Pada saat kepingan semakin kecil, luas yang didapat melalui hampiran ini akan semakin mendekati integral Riemann. Oke, yang kedua di sini ada definisi. Next. Prinsip atau dasar teori jumlah Riemann. Definisi jumlah Riemann. Nilai dari sigma n i sama dengan 1, fxi, delta xi disebut sebagai jumlah Riemann. Fungsi fx dengan xi adalah titik wakil pada interval ke i dan delta xi. Lebar interval ke i dan n banyak subinterval atau banyaknya persegi panjang yang terbentuk dari interval AB. Titik wakil xi kita peroleh dengan 3 cara, yaitu titik ujung kiri subinterval, titik tengah subinterval, dan titik ujung kanan subinterval, di mana setiap jenis titik wakil memberikan hasil yang berbeda. Oke, selanjutnya tentang jenis dalam jumlah Riemann. Ini adalah jenis-jenis dari jumlah Riemann. Terdapat beberapa jenis jumlah Riemann tergantung pada bagaimana cara memilih titik wakil xi. Jika xi sama dengan xi min 1 untuk semua i, maka S disebut aturan kiri atau jumlah Riemann kiri. Yang kedua, jika xi sama dengan xi itu untuk semua i, maka S disebut aturan kanan atau jumlah Riemann kanan. Yang ketiga, jika xi sama dengan xi plus xi min 1 dibagi 2 untuk semua i, maka S-nya itu disebut aturan titik tengah atau jumlah Riemann tengah. Yang keempat, jika f xi sama dengan sub f buka kurung xi min 1, xi tutup kurung atau supremum f pada interval xi min 1, xi, maka S didefinisikan sebagai jumlah Riemann atas atau jumlah Darboux atas. Yang kelima, jika f xi sama dengan infimum f buka kurung xi min 1, xi atau infimum f pada interval xi min 1, xi, maka
S didefinisikan sebagai jumlah Riemann bawah atau jumlah Darboux bawah. Semua metode ini merupakan cara-cara paling sederhana untuk menentukan integrasi numerik. Sebuah fungsi dapat dihitung menggunakan integral Riemann apabila jumlah Riemann-nya semakin mendekati suatu nilai tertentu, seiring dengan semakin banyaknya partisi atau pembagi. Outline keempat yaitu metode. Metode jumlah Riemann. Metode-metode penjumlahan Riemann biasanya paling baik dihampiri dengan partisi berukuran sama. Oleh karena itu, interval A, B dibagi menjadi N. Subinterval masing-masing panjangnya delta X sama dengan B min A per N. Titik-titik di partisi akan menjadi A, tambah delta X, A tambah 2 delta X, titik-titik, A tambah buka kurung N-2 tutup kurung delta X, A. Berbagai macam metode jumlah Riemann. Jumlah Riemann kiri. Untuk jumlah Riemann kiri, aproksimasi fungsi dihitung menggunakan nilai pada titik ujung kiri dari beberapa persegi panjang dengan alas delta X dan tinggi F buka kurung A tambah I delta X tutup kurung. Menggunakan metode ini dengan I sama dengan 0,1, N-1 dan menambahkan area yang dihasilkan akan memberi A kiri sama dengan delta X F buka kurung A tutup kurung ditambah F buka kurung A ditambah delta X tutup kurung ditambah titik-titik ditambah F buka kurung B. Jumlah Riemann kiri akan terlalu besar jika F menurun secara monoton pada interval yang ditentukan dan terlalu kecil jika F meningkat secara monoton. Oke, yang kedua adalah jumlah Riemann kanan. Bisa dilihat pada grafik. Pada metode Riemann kanan, F dihampiri menggunakan nilai pada titik ujung kanan dari beberapa persegi panjang yang memiliki alas delta X dan tinggi F A tambah I delta X. Menggunakan ini dengan 1 dan seterusnya. N kemudian menjumlahkan semua luas persegi panjang akan menghasilkan A kanan sama dengan delta X F A tambah delta X tambah F A tambah 2 delta X tambah. Besar jumlah Riemann akan terlalu kecil jika F menurun secara monoton dan terlalu besar jika F meningkat secara monoton. Gala dari metode ini adalah integral AB Fx dx min A kanan lebih kecil sama dengan M1 B kurang A kuadrat per 2N. Dengan M1 adalah nilai maksimum dari nilai absolut F aksen X pada integral yang ditentukan. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah aturan Riemann tengah. Bisa dilihat pada grafik jumlah Riemann tengahnya X pangkat 3 pada interval selang tertutup 0 sampai 2 menggunakan 4 subdivisi. Hampiran F pada titik tengah interval memberikan F buka kurung A plus delta X dibagi 2. Untuk interval pertama, F A plus 3 delta X per 2. Untuk interval berikutnya dan seterusnya hingga F B min delta X per 2 menjumlahkan semua persegi panjang memberi A tengah sama dengan delta X selang tertutup F dalam buka kurung A plus delta X per 2 tutup kurung plus F buka kurung A plus 3 delta X per 2 tutup kurung plus titik. Galat dari metode ini adalah mutlak integral dari B ke A F X dx min A tengah tutup mutlak lebih kecil dari M2 buka kurung B min A tutup kurung pangkat 3 per 20N kuadrat. Dengan M2-nya adalah nilai maksimum dari nilai mutlak F aksen turunan kedua X pada interval.
Aturan yang terakhir yaitu aturan trapesium. Terlihat pada grafik, jumlah Riemann trapesium pada interval selang tertutup 0 sampai 2 menggunakan 4 subdivisi juga. Nah, pada metode ini, nilai-nilai fungsi f pada suatu interval dihampiri dengan nilai rata-rata dari titik akhir kiri dan kanan. Perhitungan menggunakan rumus luas trapesium. A sama dengan setengah H atau tinggi, buka kurung B1 plus B2 tutup kurung. Dengan sisi paralel B1 dikali B2 dan tinggi H menghasilkan A trapesium sama dengan setengah delta X selang tertutup F buka kurung A tutup kurung plus 2F buka kurung A plus delta X tutup kurung plus 2F buka kurung A plus galat dari rumus ini adalah mutlak integral dari B ke A fx dx min A trapesium tutup mutlak lebih kecil dari M2-nya buka kurung B kurang A tutup kurung pangkat 3 per 12N kuadrat. Dengan M2 adalah nilai maksimum dari nilai absolut turunan F yang kedua X. Hampiran yang diperoleh menggunakan aturan trapesium untuk suatu fungsi sama dengan rata-rata jumlah Riemann kiri dan kanan dari fungsi tersebut. Oke, kita sudah sampai di outline yang terakhir yaitu contoh soal dalam jumlah Riemann. Contoh soalnya, fungsi f adalah fungsi yang kontinu pada selang tertutup 2 sampai 8 dan memiliki nilai-nilai seperti pada tabel di bawah. Nilai x-nya terdiri dari 2, 5, 7, dan 8. Sedangkan fungsi x-nya terdiri dari 10, 30, 40, 20. Dengan menggunakan subselang tertutup 2 sampai 5, 5 sampai 7, dan 7 sampai 8, berapakah pendekatan trapesium dari integral 8 ke 2 fungsi x dx? Oke, di sini saya akan menjelaskannya. Berdasarkan tabel yang diberikan, kita dapat menggambarkan grafik fungsi fx seperti berikut. Bisa dilihat grafiknya ada 3 trapesium. Tampak bahwa ada 3 trapesium yang dapat dibentuk dari selang 28. Luas masing-masing dinotasikan A1, A2, dan A3. Pendekatan trapesium dari integral 8 ke 2 fx dx adalah jumlah luasan trapesium di bawah kurva fx pada selang 28. Ingat bahwa luas trapesium adalah buka kurung A plus B kali T per 2. Dengan AB adalah panjang sisi sejajar serta T adalah tinggi trapesium. Luas trapesium dari selang 2 dan 5 dinyatakan oleh A1 sama dengan 10 tambah 30 pangkat 20 dikali 5 min 2 per 2 sama dengan 20 kali 3. Hasilnya sama dengan 60. Luas trapesium dari selang 5, 7 dinyatakan oleh A2 sama dengan 30 tambah 40 dikali 7 min 5 per 2. Hasilnya sama dengan 70. Luas 8 dinyatakan oleh A3 sama dengan 40 tambah 20 pangkat 30 dikali 8 min 7 dibagi 2. Sama dengan 30 kali 1, hasilnya sama dengan 30. Dengan demikian dapat ditulis integral 8x sama dengan A1 tambah A2 ditambah A3 sama dengan 60 tambah 70 tambah 30, hasilnya 160. Oke, sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.